Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan soal-soal asesmen part kelima ya. Soal berikut ini adalah 3 buah benda berbentuk kubus dengan sisi dan massa seperti tabel berikut. Urutan massa jenis benda dari terkecil adalah titik-titik. Nah, ada soal seperti ini. Gimana cara menyelesaikannya? Massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dengan volume. Jadi massa jenis itu adalah perbandingan massa dengan volume. Oke, seperti ini ya. Atau massa dibagi volume. Nah, untuk itu penyelesaiannya kita lanjutkan ya. Berikutnya. Oke. Untuk benda pertama, massa jenisnya bisa kita hitung dengan cara membagi massa benda pertama dengan volume benda pertama. Jadi massa benda pertama tadi adalah 40 gram, sedangkan volumenya adalah 10 kali 10 kali 10 ya. Jadi sisi kali sisi kali sisi karena bendanya berupa kubus. Jadi 40 per 10 kali 10 kali 10 kalau dihitung akan ketemu 0,04. Nah, berikutnya untuk massa jenis benda kedua, tetap massa dibagi volume, yaitu 30 dibagi 30 kali 30 kali 30. Tadi kan panjang sisinya kan 30, jadi 30 kali 30 kali 30. Sama dengan saya coret-coret ya, akhirnya ketemu 1 per 900, hasilnya adalah 0,001. Oke, berikutnya adalah untuk massa jenis benda ketiga. Massa jenis benda ketiga, massanya 35, volumenya 20 kali 20 kali 20. Ketemu 35 per 8.000, hasilnya adalah 0,043. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa yang paling kecil massa jenisnya adalah benda kedua. Oke, kita kembali dulu ke bagian yang depan. Kalau begitu, nah, jawaban yang benar adalah C. Jadi, yang paling kecil adalah benda kedua. Kita lanjutkan. Soal berikutnya nanti kalian akan mendapati pertanyaan tentang aplikasi jaringan tumbuhan pada struktur bangunan. Nah, pada gambar berikut adalah struktur jaringan pada daun yang saya ambil. Di situ ada bagian yang namanya kutikula. Nah, kutikula kalau tidak salah itu adalah biasanya dipakai untuk melapisi bagian mobil supaya mengkilap. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk bagian epidermis atas, nah, kalau kita lihat itu seperti struktur batu bata yang ditata rapi ya. Jadi tembok-tembok bangunan yang ditata rapi itu menyerupai bentuk dari strukturnya epidermis. Kemudian bagian bawahnya kita akan mendapati jaringan mesofil, yaitu jaringan tiang terutama ya. Nah, itu juga seperti pagar-pagar yang sangat kuat. Oke. Seperti ini ya. Kita lanjut. Berikutnya ada soal yang berkaitan dengan bioteknologi konvensional. Nah, jadi bioteknologi konvensional itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menggunakan alat tradisional dan sederhana. Jadi kalian akan disuguhi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan bioteknologi konvensional. Nah, pernyataan tentang bioteknologi konvensional itu salah satunya adalah
bioteknologi konvensional itu adalah menggunakan alat tradisional dan sederhana. Seandainya mungkin ada pernyataan seperti itu. Kemudian ada pernyataan lain yaitu menggunakan cara yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus, melibatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, dan sampai bawah yaitu kondisi lingkungan dimanipulasi. Seperti itu nggih. Jadi untuk soal bioteknologi konvensional juga akan muncul. Kemudian saya ambil soal IPA Biologi SMP tahun 2017 yaitu tentang kunci determinasi. Soal ini juga akan muncul di kisi-kisi asesmen. Nah, bagaimana cara membaca kunci determinasi? Mari kita ikuti sama-sama. Gampang sekali ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Nah, kira-kira kedelai itu kalau kita amati dari ciri yang pertama nomor 1, kedelai itu apa? Oh, kedelai itu apakah berspora? Oh, tidak. Berarti bukan. Berarti kedelai itu adalah tidak berspora. Berarti 1B. Wah, 1B. Kalau dilihat di kunci jawaban, awalnya 1B itu adalah tinggal pilihan C atau D. Oke. Kemudian nomor 2, apakah kedelai itu termasuk tumbuhan berbiji atau tidak berbiji? Jelas sekali bahwa kedelai itu adalah berbiji ya. Jadi yang setelah 1B urutannya adalah 2A. Oke. Jadi sudah jelas setelah 1B adalah 2A. Dari sini sudah kita bisa amati bahwa jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita kembali lagi juga akan mendapati soal tentang bioteknologi. Tetapi di sini yang dibahas adalah bioteknologi yang dimanfaatkan pada bidang kesehatan. Akan saya berikan beberapa contoh. Misalkan vaksin. Nah, vaksin ini dimanfaatkan untuk mencegah penyakit ya, yang merupakan produk bioteknologi kesehatan yang dibuat dari proses pelemahan mikroorganisme dan toksin. Kemudian ada contoh penerapan bioteknologi yang lain, yaitu contohnya antibiotik, yaitu gunanya untuk mencegah infeksi karena bakteri. Di sini contohnya adalah bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian ada lagi penerapan bioteknologi yaitu pembuatan hormon insulin, yaitu hormon alami yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi utama yaitu mengatur atau mengontrol gula darah. Kemudian yang keempat ada antibodi sistem kekebalan tubuh yaitu untuk melawan patogen berbahaya. Terakhir ada istilah interferon yang mempunyai fungsi meningkatkan juga kekebalan tubuh. Berarti interferon ini termasuk antibodi. Oke, cukup untuk soal berikut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah tentang itu ya, tekanan Pascal atau hukum Pascal. Oke. Hukum Pascal di sini yang dibahas adalah contohnya sebuah dongkrak hidrolik dengan skema seperti pada gambar. Dari data yang tertera pada gambar, kita dapat memperoleh gaya F2. Jadi F2 itu yang besar ini ya. F2 yang penang-penang besar. F2. Yang ini F2. Oke. Pada hukum Pascal, jadi tekanan di penampang kecil, jadi tekanan di penampang kecil ya, yang ini yang kecil, yang saya oret-oret hijau ini, oke, harus sama dengan tekanan di penampang besar. Mana penampang besar? Yang merah. Yang merah. Nah, perbandingannya nilainya harus sama. Nah, oleh karena itu tekanan P1 harus sama dengan nilainya dengan tekanan di P2. Akibatnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Di mana F1-nya itu 10 Newton, A1-nya itu 2, kemudian
A2-nya 4, F2-nya yang dicari. Nah, di sini kita tidak perlu merubah satuan karena A1 sama A2 itu satuannya sama-sama cm persegi. Jadi tidak perlu merubah satuan lagi. Langsung kita melakukan perhitungan. Jadi 10/2 yaitu F1 per A1 10/2 sama dengan F2 per 4. Jadi kita lanjutkan. Jadi F2 adalah dikalikan silang ya. 10 kali 4 dibagi 2. Seperti itu. 4 dengan 2 kita coret. Jadi 4 dapat 2, 2 dapat 1. Sehingga 10 kali 2 sama dengan 20 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk latihan soal asesmen pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Jika ada salah-salah dalam saya menghitung atau dalam menulis hasil hitungan, mohon tinggalkan komentar di bawah video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.